Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 135 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata, di mana mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ya yang artinya hai, sedangkan hamzahnya itu alif dengan harokat fathah pada kata ayyuha ya. Maka ya dan ayyuha ini sebenarnya adalah dua kata. Dibaca panjang ya-nya boleh 4 boleh 5 harokat. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Jadi secara penulisan antara mad tabi'i dengan hamzahnya ini disatukan ya, tapi secara pengertian atau secara makna ini terpisah. Ya ay, ya tasydid yang sebelumnya tidak didahului tanwin atau nun sukun, maka cara bacanya tidak perlu ditahan karena ini bukan idgham bi gunnah. Ini cukup kita pakein nabar. Artinya ada intonasi yang kita naikkan. Ya ayyuhal, ya ayyuha jika berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya panjang 2 harokat kalau berhenti. Ya ayyuha. Namun dibaca panjangnya ini hanya saat berhenti. Kalau wasol, madnya ini gugur, haknya dibaca pendek. Disebut dengan takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama adalah huruf alif yaitu madnya. Sukun kedua adalah lam sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyi. Ya ayyuhal pendek. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena pada lam tasydid ini ada lam sukun dan lam fathah. Maka huruf syamsiyahnya adalah lam. Alladzi li mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului baris kasrah, maka huruf dal ini dipanjangkan 2 harokat. Alladzina a mad badal. Karena ada hamzah yang dipanjangkan. Hamzahnya ini adalah alif dengan harokat fathah panjang, maka dibaca panjang a-nya 2 harokat. Amanu. Nu ada mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Alladzina amanu ku mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun yang sebelumnya dhammah, maka huruf kaf kita panjangkan 2 harokat. Kunu nu mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Kunu qawwa. Nah, ini juga waw tasydid. Sebelumnya bukan tanwin atau nun sukun, maka ini bacanya cukup pakai nabar. Kita naikkan intonasi. Jadi jangan ditahan. Qawwa qawwa. Wa mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah,
maka dibaca panjang wawunya 2 harokat. Qawwami, mi matobi'i zahiri, karena ada ya sukun sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Qawwami nabil. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau disebut dengan izhar qamari. Bilqis, nah di sini ada desisnya ya, karena punya sifat namanya shofir. Bilqisti syuhada'a. Da ada hukum mad wajib muttasil, sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif yang didahului fathah, hamzahnya a pada kata syuhada'a, maka dal dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Syuhada'a lillahi. Lam jalalah dibunyikan secara tarqiq, sebab huruf sebelumnya kasrah, maka dibacanya tipis, la. Lillahi, la matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Lillahi walau, lau ada huruf lin, sebab ada waw sukun didahului fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Walau ala, la mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf lam pada kata ala, hamzahnya a pada kata anfusikum, maka huruf lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ala kemudian ada hukum ikhfa awsat, karena nun sukun menghadapi huruf fa, maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju fa disertai dengung. Anfusikum. Oke, kemudian kalau kita lanjut anfusikum, kum ini hukumnya izhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, maka mim sukun ini dibaca jelas. Anfusikum awil. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu waw, maka lam sukun dibaca jelas. Awil wa matobi'i zahiri, karena ada alif didahului baris fathah, maka dibacanya panjang 2 harokat. Awil walidai, dai ada huruf lin, sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Awil walidaini wal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca jelas. Wal aqo. Huruf qaf sukun disebut dengan qalqalah sughra, karena huruf qalqalah sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil, tapi tetap tebal karena qaf huruf tebal. Wal aqrabin. Ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas, maka dibacanya tebal. Wal aqrabin. Jika berhenti di bin, hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Jika berhenti, baknya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Wal aqrabin. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ya. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.